mempunyai sebuah keberanian sebenarnya kita harus bangkit gitu, karena di dalam diri itu harus diyakini bahwa itu gak bisa kita ganti terus nih, mau sampai kapan gitu kan, menjadi orang yang disudutkan tapi kita diam gitu. Karena aku juga pernah mengalami dimana tadi kan sempat ada yang bilang gini, orang gimana takut kalau dilaporin gitu. Dulu saat aku pernah mengalami itu, aku kan dilaporin balik juga gitu, dilaporin balik juga, terus dan yang melaporin nggak satu lagi gitu kan, banyak banget gitu. Tapi apa yang harus kita lakuin? Ya itu dia memang susah kayak misalkan orang ini ngomong kayak itu gampang banget ya, tidak kayak gitu. Untuk bangkit bisa ada di titik kita bisa berani, akhirnya kita bisa melangkah untuk melawan, itu memang tidak mudah. Tapi butuh sebuah keberanian, itu awalnya. Keberanian di mana kita pikirin deh, kalau seandainya kita berani bergerak, di mana kita berani melangkah, berarti kita banyak menyelamatkan perempuan-perempuan lain di luar sana yang mereka nggak berani bersuara. Karena kita berani melangkah, pasti mereka juga akan terbuka dan mereka akan berani gitu. Karena salah satu yang aku ingat banget, zaman yang kasus aku itu dulu, semenjak kejadian kasus aku itu, banyak sekali orang sekarang hati-hati melalui media sosial untuk ngomong dan berbicara. Mau dimanapun itu, semenjak adanya kasus aku itu berhasil, akhirnya aku mendapatkan keadilan, bisa di titik itulah mereka akhirnya mulai berhati-hati dan mereka nggak mau asal ngomong. Nah itu berarti ada sesuatu hal yang mereka dapetin kan gitu kan. Itu aku yakin banget buat kamu bahwa setiap perempuan itu hebat, perempuan itu berani, karena nggak ada yang namanya benar. Tadi kata banyak, jadi aku ingin menambahkan, Islam itu tidak mengajarkan bahwa perempuan itu ada di bawah laki-laki, tidak gitu. Kalau orang yang belajar tentang agama, aku banyak belajar dalam kajian-kajian aku juga, Islam itu sangat menghormati perempuan. Perempuan itu dicintai, perempuan itu diagungkan gitu. Jadi kalau seandainya suami yang mau ingin belajar agama dan mengedukasi dirinya belajar agama yang benar ya, bukan belajar agama yang aliran udah sesat terus akhirnya mengatakan bahwa perempuan tuh harus dibawa, kamu harus begini kayak gitu. Gak bisa, kamu harus di rumah, gak boleh keluar kemana-mana. Nah itu udah salah. Tapi kalau laki-laki yang belajar, aku sama suami aku sama-sama belajar gitu. Jadi di saat aku belajar, nggak aku hanya sekedar aku yang belajar, tapi suami aku juga belajar dan dia mau belajar gitu. Dan akhirnya di dalam rumah itu aku merasa bahwa ini paling terpenting, dimana nantinya kalau seandainya kita belajar ya gitu, namanya edukasi itu nggak hanya kita dapat dari pendidikan, dari lingkungan, teman-teman gitu, terus juga dari agama, itu penting banget kita dapat dari situ bahwa agama itu mencintai perempuan itu begitu sangat diagungkan gitu loh. Jadi yang karena suami aku udah tahu nih bagaimana cara memperlakukan perempuan, nggak ada itu yang namanya aku ngurus baik itu aku sendiri yang ngurus itu, enggak, dia ikut sama-sama, aku capek dia ikut. Jadi melibatkan mengurus anak di rumah juga, itu bukan berarti pendidikannya kamu gimana sih anak kamu bisa dapat nilai C dan salah semuanya, enggak itu kan dulu, tapi sekarang iya benar, sekarang enggak, semua itu sama, laki-laki mempunyai andil yang besar juga untuk mendidik anak, laki-laki juga bisa menghargai perempuan, laki-laki juga bisa mensupport seandainya perempuan itu memang mempunyai sebuah prestasi, nggak jadi masalah dong, nggak harus perempuan itu di rumah aja. Jadi kalau menurut aku, semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi mungkin banyak orang yang tidak mau belajar, hanya melihat dari titik aja gitu loh, bahwa perempuan itu di bawah, nggak ada kayak gitu. Jadi menurut aku keberanian itu penting, dan kita belajar gak hanya dari pendidikan, belajar juga dari lingkungan, belajar dengan pengalaman, belajar juga dari agama.